Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nabila Cahaya Putri dengan NPM 235705110 dari kelas B. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penyederhanaan CFD. Tujuannya melakukan pembatasan sehingga tidak menghasilkan pohon penurunan yang memiliki kerumitan yang tidak perlu atau tawuran produksi yang tidak berarti. Contoh satu, S kotak kapital, B kapital garis A kotak kecil, terproduksi SAB tidak berarti karena B tidak memiliki penurunan. Contoh kedua, S A A B B C C D D A garis A memiliki kelemahan terlalu panjang jalannya, padahal berujung pada S A kecil. S A kecil, produksi D kapital dan A kapital juga menyebabkan kerumitan. Cara penyederhanaannya, yang pertama penghilangan produksi useless yang tidak berguna, penghilangan produksi unit, penghilangan produksi epsilon. Penghilangan produksi useless, di sini produksi useless didefinisikan sebagai produksi yang membuat simbol variabel yang tidak memiliki penurunan yang akan menghasilkan terminal per terminal seluruhnya. Produksi yang tidak akan pernah dicapai dengan penurunan apapun dari simbol awal, sehingga produksi itu redundan atau berlebih. Kita coba cari. Ini sama aja tadi kayak dijelasin di sini. Cuma ini lebih luas. Saya minta contoh soalnya. Contohnya, S menuju A kapital, B garis A kecil, A kapital menuju A kecil, A kapital, garis epsilon, B kapital, B kecil, B kapital, garis epsilon. Lakukan penyederhanaan CFD ini melalui langkah-langkah menghapus produksi epsilon, menghapus produksi unit, menghapus produksi yang tidak berguna, dan menyederhanakannya. Langkah yang pertama, menghapus produksi epsilon. A kapital menuju epsilon dan B kapital menuju epsilon. Hapus aturan itu, tetapi kita harus menyesuaikan aturan lain yang melibatkan A kapital dan B. Misalnya pada aturan S ke A kapital B kapital. Karena A ke epsilon dan B ke epsilon, kita harus menambahkan alternatif aturan untuk S yang menggantikan A dan B dengan string kosong. Jadi jadi ini aslinya awalnya kita tambahin S ke A karena B kurang epsilon dan S ke B karena A ada ke epsilon juga. S ke epsilon karena baik A dan B bisa menghasilkan epsilon, sehingga hasil sementara grammar setelah menghapus epsilon adalah seperti ini. Langkah kedua, menghapus produksi unit. Produksi unit adalah aturan yang memiliki bentuk A ke B, di mana A dan B adalah simbol non-terminal. Pada grammar ini ada beberapa aturan produksi unit. S ke A karena S ke A kapital B kapital dan A ke epsilon. S ke B karena S ke AB dan B ke epsilon. Makanya gantilah produksi S ke A dengan produksi A ke A kecil habis A kapital garis epsilon dan gantilah produksi S ke B dengan produksi B ke B kecil B kapital garis epsilon. Setelah menghapus produksi unit, grammarnya menjadi seperti ini.
Langkah ketiga, kita menghapus produksi yang tidak berguna. Pada grammar ini, semua simbol non terminal SAB masih berguna, karena semuanya dapat menghasilkan string terminal. Oleh karena itu, tidak ada simbol yang perlu dihapus. Langkah keempat, menyederhanakan bentuk menjadi Chomsky normal form, yaitu untuk A ke B, C, dua simbol non terminal, dan A kapital ke A kecil, satu simbol terminal. Langkah-langkahnya, aturan S ke AB sudah dalam bentuk CNF. Aturan S ke A kecil A kapital, kita perkenalkan simbol baru C, dan buat aturan C menuju A, agar menjadi S menuju C kapital A. Aturan S ke B kecil B kapital sama seperti sebelumnya. Perkenalkan simbol baru D, dan buat aturan D tujuan B. Lalu buat S ke D kapital B kecil. Dan diikuti selanjutnya. Jadi, sehingga grammar yang sudah disederhanakan dalam bentuk CNF menjadi seperti ini. Jadi kesimpulannya adalah setelah melakukan semua langkah di atas, kita berhasil menyederhanakan CFG dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih sederhana. Penyederhanaan ini mencakup menghapus produksi epsilon, produksi unit, dan mengubah grammar ke dalam bentuk yang lebih terstruktur sesuai dengan Chomsky normal form. Coba kita minta lagi. Ini sama aja ya. Sama aja penjelasannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.